Timnas Indonesia U20 masih menyisakan pekerjaan rumah. Timnas Indonesia U20 semakin dekat ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2025. Garuda Nusantara mengalahkan Timor Leste pada laga kedua babak grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta 27 September 2024, pelatih Indra Syafri tak membuat banyak perubahan. Hanya Meshal Hamzah yang menggantikan Mufli Hidayat sebagai pemain inti. Keputusan pelatih asal Sumatera Barat itu sejatinya dapat dimengerti. Walaupun jadwal terbilang padat, penggawa utama Timnas Indonesia U20 perlu meningkatkan chemistry di lapangan. Hasilnya pun tentu bisa ditebak. Dontri Pamungkas DKK tak mengalami banyak kesulitan dan berhasil menang 3-1 atas tim berjuluk The Rising Sun tersebut. Walau kemenangan berhasil diraih, Timnas Indonesia U20 tak luput dari celah. Masih banyak pekerjaan rumah dari pertandingan perdana yang belum tuntas sepenuhnya di laga ini. Masalah penyelesaian akhir sepertinya terus menghantui Timnas Indonesia U20. Walau tak separah laga perdana, Jens Raven DKK masih kerap melewatkan peluang. Seperti dilansir dari Lapang Bola, Timnas Indonesia U20 membuat 20 tembakan di pertandingan ini. Namun, dari 9 tembakan yang mengarah, hanya 3 saja yang berbuah gol. Dalam pertandingan menghadapi lawan yang lebih sulit, membuang kesempatan adalah haram hukumnya. Yaman yang akan dihadapi di laga pemungkas grup akan jadi ujian sesungguhnya. Timnas Indonesia U20 menunjukkan dominasi berlebihan saat melawan Maladewa. Kala itu, mereka unggul hingga 87% dari lawannya. Namun, dominasi serupa tak bisa kita nikmati kemarin malam. Kadek Arel DKK melakukan lebih banyak salah umpan ketimbang sebelumnya. Salah satunya saat Meshal Hamzah salah memberi umpan di area sendiri. Alhasil, Timor Leste bisa langsung membuat serangan cepat dan mencetak satu-satunya gol mereka. Kekuatan Timnas Indonesia bikin media Cina ngeri. Media lokal negeri Tirai Bambu merasa khawatir dengan peluang Timnas Cina kala menghadapi Timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, 15 Oktober tahun 2024 mendatang. Di matchday pertama, Cina babak belur dicukur di kandang Jepang dengan skor 0-7. Cina kembali kalah pada pertandingan kedua, kali ini takluk 1-2 dari Arab Saudi. Hasil itu membuat pelatih Cina, Alexander Ivankovic, posisinya tertekan. Mau tidak mau dia harus mengemas hasil lebih baik pada 2 pertandingan berikutnya. Cina dijadwalkan melawan Australia pada 10 Oktober dan meladani Timnas Indonesia pada 15 Oktober tahun 2025. Media Cina, TheSaha.com, mengatakan Ivankovic tak punya pilihan selain berusaha meraih 1 kemenangan dari 2 laga tersebut, terutama melawan Timnas Indonesia. Sohu menyebut tambahan poin sangat dibutuhkan jika Team Dragons masih ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Sohu menyebutkan mendulang poin bagi Cina lebih besar saat melawan Timnas Indonesia. Namun, mereka juga khawatir karena kekuatan pasukan Sintayong sudah tak bisa diremehkan lagi. Menimbang kekuatan Timnas Cina, rasanya sangat sulit meraup poin di markas Australia. Opsi terbaik bagi Timnas Cina adalah bermain melawan Indonesia di kandang dan berusaha meraih 3 poin, tulis Sohu. Jika ini 20 tahun lalu, ketika Cina bermain menghadapi Indonesia di kandang, tim dan fans mungkin hanya berpikir bagaimana caranya mencetak lebih banyak gol. Namun, Timnas Indonesia saat ini bukan lagi lawan yang mudah. Mereka punya banyak pemain naturalisasi, imbus Sohu. Tidak mudah bagi Timnas Cina untuk mengalahkan mereka di kandang sendiri, tulis Sohu. Kami berharap Timnas Cina bisa tampil bagus di pertandingan ini dan mencapai target utama mengalahkan Indonesia sesegera mungkin, imbuh media tersebut. Timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Timor Leste. Timnas Indonesia U20 kembali memetik kemenangan di pertandingan kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Berhadapan dengan Timor Leste U20, Garuda Nusantara menang dengan skor 1-3. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Jens Raven dan Muhammad Rizky Afrizal di babak pertama dan 1 gol Muhammad Ragil di babak kedua.
Sementara Timor Leste memperkecil kedudukan berkat gol Luis Figo. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U20 memuncaki klasemen grup F dengan raihan 6 poin, sementara Timor Leste berada di peringkat ketiga. Sinteyong selalu membuka pintu timnas untuk pemain Liga 1. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong membuka kans untuk memanggil pemain baru dari BRI Liga 1 2024-2025. Pintu skuad Garuda selalu terbuka untuk pemain baru dari kompetisi lokal. Sinteyong tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pemain baru dari BRI Liga 1. Momennya ketika timnas Indonesia bermain 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Skuad Garuda bakal lebih dulu berduel dengan Bahrain dan Cina. Laga lawan Bahrain dimainkan pada 10 Oktober 2024. 5 hari berselang, Indonesia akan bertemu Cina. Beberapa waktu lalu, Sinteyong memanggil Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Pemanggilan itu tidak lepas dari penampilan apik Malik Rizaldi bersama Madura United di BRI Liga 1 2023-2024 yang lalu. Sinteyong pun diketahui juga rutin menonton BRI Liga 1 di stadion. Aktivitas itu terus dilakukannya dalam beberapa waktu terakhir. Ia beberapa kali terlihat menyaksikan Persija Jakarta. Terakhir ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada awal September 2024, Sinteyong memanggil 9 pemain dari BRI Liga 1 dari total 23 pemainnya. Namun hanya 2 pemain BRI Liga 1 yang mendapatkan kesempatan sebagai starter di timnas Indonesia. Keduanya yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, 2 personil dari Persija. Pastinya akan dipantau terus untuk BRI Liga 1. Jika ada pemain-pemain baru yang bagus di BRI Liga 1, pintu selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, ujar Sinteyong. Akankah Welber Jardim akan senasib dengan Alkan Bagot? Masa depan Welber Jardim di timnas Indonesia menjadi tanda tanya usai ia absen membela timnas U20 di pentas kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, 25-29 September tahun 2024. Welber Jardim memutuskan untuk absen membela timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Fullback berusia 17 tahun itu diklaim lebih memilih bertahan di Brasil. Padahal, PSSI telah mendapatkan lampu hijau dari klub Welber Jardim, Sao Paulo 17. Selain itu, tiket pesawat dari Brasil ke Indonesia juga sudah dibeli.